dari Cipatujah. Kali ini kita akan bahas mengenai pada dasar otomotif kelas 10. Apa sih APD itu? APD atau APD itu merupakan yang digunakan oleh tenaga kerja itu sebagai terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya dan usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir. Pengendalian potensi bahaya dari pengendalian teknis, isolasi, perubahan proses, ventilasi, pengendalian administratif, pengurangan waktu kerja, rotasi atau mutasi, dan yang paling terakhir adalah alat pelindung diri. Jadi ini alat pelindung diri adalah bagian yang paling terakhir. Metode penentuan APD ya melalui pengamatan operasi, proses dan jenis material yang dipakai, telah ada data kecelakaan dan penyakit, belajar dari pengalaman industri sejenis lainnya, bila ada proses, mesin dan material, dan pada peraturan perundangan yang berlaku. Apa sih kriteria alat pelindung diri itu? Yang pertama, proses penggunaan APD harus memenuhi kriteria ya, meliputi hazard yang telah diidentifikasi, hazard itu bahaya, APD yang dipicu, dan adanya bukti bahwa itu untuk penggunaannya. Dasarnya ada Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada Permenkes Trans ya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01/Men/1981, ada juga itu nomor 3 ya, terus nomor 3 tahun 82 dan 86. Jenis-jenis APD dan penggunaannya itu ada alat pelindung diri kepala, alat pelindung muka dan mata, telinga, pernapasan, tangan, kaki, pakaian pelindung, dan safety belt. Alat pelindung kepala itu terdiri dari topi pelindung atau safety helmet, melindungi kepala dari keras dan benturan terjatuh dan terkena arus listrik. Lalu juga tutup kepalanya, ini melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap panas atau dingin. Ada juga heads atau cap ya, melindungi kepala dari kotoran debu ya, atau tangkapan mesin-mesin yang berputar. Topi pengaman untuk penggunaannya yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Tahan terhadap tegangan listrik tinggi tanpa pelindungan terhadap tenaga listrik, biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Selanjutnya, pengujian mekanik dengan menjatuhkan benda seberat 3 kg dari ketinggian 1 meter. Topi ini tidak boleh pecah atau benda tak boleh menyentuh kepala. Ya, jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam di bagian puncak itu sekitar 4-5 cm. Tidak menyerap air dengan direndam dalam air selama 24 jam. Air yang tetap kurang dari 5 cm. Pengujian daya tahan terhadap api. Topi dibakar selang sulit dengan pembakar ataupun dengan menyala api bersetengah cm. Api harus padam setelah 5 detik. Ini pengujian listriknya. Pengajuan listrik, tahan terhadap listrik tegangan tinggi diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 20.000 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 3 menit. Kebocoran arus harus lebih kecil dari 1 ampere. Selanjutnya, manfaat tudung untuk melindungi kepala dari zat kimia berbahaya, dari iklim yang berubah-ubah, terutama dari bahaya api dan lain sebagainya. APD respirator dan kacamata ini harus mudah dikenakan, cocok untuk kasus berisiko kecil dan menengah ya. Untuk pelindung muka dan pelindungan muka dan mata itu ada face shield,
Fungsinya melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, benda-benda panas, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi tertentu juga. Bahan pembuat alat pelindung muka dan mata bisa dilihat ada gelas atau kaca biasa ataupun plastik ya. Syarat optis tertentu. Ini lensa tidak boleh menggunakan efek distorsi atau efek prisma lebih dari 1/16 prisma ya. Integrasi APD, ini alat pelindung kepala ini dapat dilengkapi dengan alat pelindung diri lainnya ya. Arti ada yang terintegrasi ya, dari topi atau helmet itu langsung terintegrasi dengan kacamata atau goggles, penutup mata, penutup telinga, ataupun langsung ke respirator. Alat pelindung telinga, ini ada sumbat telinga atau earplug, ya ada juga air muff. Ya, bedanya kalau earplug itu 10 sampai 15 dB, kalau yang air muff itu 20 sampai 30 dB. Alat pelindung telinga ini ya tadi ada sumbat telinga ya, udah jelas tadi. Ini tutup telinga ada beberapa jenisnya ya, tergantung frekuensi eh, bising ya, frekuensi dari kebisingan yang ada. Selanjutnya, alat pelindung pernapasan ini memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel, itu debu, kabut, asap, ataupun uap logam. Ya, alat pelindung tangan dan kaki ini pada industri ringan atau tempat kerja biasa cukup dengan sepatu yang baik. Ada juga safety shoes ya yang terbuat dari kulit, karet, sintetik atau plastik. Pastinya harus mencegah tergelincir. Dipakai sol anti slip juga ya. Selanjutnya safety belt. Safety belt ini berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Ya, setelah APD dipakai yang perlu dilihat apa? APD yang dipakai sesuai standar nggak? APD memberikan perlindungan atau tidak? APD sesuai dengan tugas yang dikerjakan nggak? Dan APD nyaman nggak dipakai untuk terus-menerus? Manajemen APD ini dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD ya. Adanya hazard awareness dan pelatihan, adanya SOP penggunaan APD. APD yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan pastinya ya. Perkembangan APD, ini teknologi APD berkembang pesat pada APD terhadap bahaya fisik dan kimia, namun kurang berkembang pada bahaya biologi. Kelemahan penggunaan APD, kemampuan perlindungan yang tak sempurna. Kenapa memakai APD yang kurang tepat, cara pemakaian APD yang salah, dan APD yang tidak memenuhi persyaratan standar. Ya. APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu juga ada banyak di pasaran ya. Makanya kita tidak boleh salah milih. APD mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter, dan penyerap. Ya. APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti. Ingat itu, mengapa APD sering tidak dipakai? Ya, rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja pastinya dianggap mengurangi feminitas. Terbatasnya faktor stimulan daripada pimpinan karena tidak enak atau kurang nyaman ya. Kadang di tempat kerja kita kurang nyaman sehingga kadang nggak pakai masker ataupun tutup kepala juga nggak dipakai, padahal itu sangat berbahaya ya. Berikut ada gambar-gambar ya, ya pekerja menggunakan contoh-contoh alat pelindung diri. Cukup dari saya, terima kasih, kita berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.